Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid dharain. Yaqul minal wajibatil qalbiyah al-imanu billah. Kewajiban hal-hal yang wajib yang bersifat hati adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima jaa'a 'anillah, dan beriman dengan semua apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk minal amri wan nahyi, berbentuk perintah dan larangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum. Dalam hukum itu ada perintah dan ada larangan. Ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan kepada kamu yang dibawa oleh Rasul yang berupa kebaikan, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasulmu yang dibawanya, tinggal ke, yang berupa larangan. Jadi wajib diimani apa yang dilarang oleh Allah, wajib diimani apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan perintah bukan menghadap ke syurga, meninggalkan larangan bukan takut masuk neraka, tapi semata-mata melakukan perintah Allah karena itu adalah perintah Allah, meninggalkan larangan Allah karena itu adalah hal yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan kejahatan, melakukan kebaikan, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia dimodali oleh Allah taala dengan larangan dan perintah. Manusia akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala itu didasari dengan keimanan, dengan akal yang sehat. Manusia akan melakukan larangan Allah itu karena dia mengikuti hawa nafsu akibat kebodohan dirinya. Jadi kalau dia hanya menggunakan akal yang ada pada dirinya, akal itu akan berfungsi kalau dia hanya punya ilmu. Akal tidak akan berfungsi kalau dia hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi perlunya manusia menuntut ilmu. Karena kalau manusia tidak melakukan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah, maka dia di akhirat akan mendapatkan ancaman yang sangat pedih dari Allah Ta'ala. Karena akan diadili manusia di akhirat karena sebab perintah dan larangan inilah. Ketika seorang hamba melakukan perintah Allah, dia akan mendapatkan satu kebaikan berupa pahala. Ketika seorang hamba melakukan larangan Allah, dia akan mendapatkan azab dari akibat perbuatan dirinya. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi artinya seorang tidak dizalimi di akhirat, juga tidak diberikan pahala kecuali sesuai dengan apa amal yang dia lakukan waktu di dunia.
Kemudian wal imanu bi Rasulillah wa yuqarra bi anna Muhammadan bi anna sayyidana Muhammadan Rasulullah wa nabiyyu. Kemudian iman di dalam hati adalah mengimani bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan nabinya. Wa bima jaa'a ani Rasulillah minal ahkam, dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah daripada hukum. Jadi kalau disambungkan kepada syahadatain, ini makna dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, artinya amantu billah wa bima qala Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amantu bir Rasul wa bima qala Rasul. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, artinya aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Amantu bir Rasul, aku beriman pada Rasulullah dan aku mengimani apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara iman. Jadi perkara iman, perkara hati, masalatul qalbiyah. Ini cuman pacak dirasa. Pacak dirasa dan dijingok dari buktinya, dijingok dari perbuatan. Kalau orang betina dia mengaku dirinya beriman pada Allah, dia nutup aurat, menjaga auratnya, menjaga kehormatan dirinya, melakukan hal-hal yang cuman boleh dilakukan oleh seorang wanita. Dia tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Dia tidak melakukan suatu perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah dan murka suaminya. Itu jadi pembuktian dari keimanan. Begitu juga seorang laki-laki, kalau memang dia beriman pada Allah Ta'ala, dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan Allah. Apa yang dilakukannya, segala sesuatu yang tidak akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma'na fakhudhuhu famtasilu amrahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkan. Wa ma'na fakhudhu, makna terimalah adalah patuhilah kalian terhadap perintah beliau. Apa yang dikongkon oleh Nabi, baik dia perintah berupa ucapan maupun contoh yang dicontohkan oleh Nabi, lakukan, terutama hal-hal yang wajib. Jadi kalau dia tu kan ada yang sunat, macam diantaranya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, ku perintahkan umatku setiap solat maki siwak. Itu kan perintah kuat. Tapi Nabi tidak menguat ke, kalau tidak ada berat bagi umat ke. Tapi kalau kita tidak rasa berat, pakai. Karena yang digawikan oleh Rasulullah tu, kita sunnah mengikutinya, supaya kita mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Tidak semuanya hukumnya wajib, tidak.
Tapi ada yang perintahnya hukumnya wajib. Perintah solat, zakat, itu kan itu perintah-perintah wajib. Tu macam korban, Nabi wajib buat aku, sunat buat kamu. Solat witir bagi Nabi wajib, buat kita sunat. Itu juga duha, Nabi wajib, kita sunat. Tapi kalau kita tidak ngasa berat, gawi ke? Kalau pecah berat, upah ke? Iya. Gojek ada. Apa dia? Pecah dia tu pecah susah. Tapi jangan dak donian. Misal berat nak tiap hari ngelakukannya, apa seminggu sekali, apa sebulan sekali, jangan idak nian. Karena apa yang kita gawikan untuk Nabi, idak juga keuntungan untuk Allah Ta'ala, idak. Bukannya kita ibadat tu menguntungkan Allah, idaklah. Kita ibadat Allah dak untung, kita maksiat Allah dak rugi. Untung rugi tu kayak balik ke kita. Kalau hidup cuman sekadar untuk makan, minum, bersetubuh, sambungan binatang, ya itulah gawe binatang. Makan, minum, bersetubuh. Gawe apa? Mana ada? Tapi manusia mestinya ada tambahan. Makan digawi ke, minum digawi ke, ada bini bersetubuh digawi ke. Berikutnya ya ibadat, ngaji, solat, zikir, majlis, untuk nilai tambahan. Jadi kayak di akhirat kayak, oh ini gawi baiknya, oh ini gawi tak baiknya. Ada menggawi jahat gal. Sebulan sekali bersetubuh yang tidak, ay, pakem, setubuh gal. Makan 24 jam, minum makan, betul rumah nyari duit, makan minum, katik gawi lain. Jadi dikongkonlah kita ibadat. Jadi diawali dengan niat yang baik. Nabi berdagang, Nabi makan, Nabi minum, Nabi bersetubuh, Nabi berperang, Nabi bergaul. Sama dengan gawe kita. Nah, kalau kita cuma sekadar hidup mengikuti hawa nafsu, tak usah lama-lama hidup nambahi dosa. Apa doa Nabi? Allah, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Doa Nabi, jadikan oleh Allah sepanjang kehidupanku ini datangkan kebaikan, dan jadikanlah kematianku istirahat daripada kemaksiatan. Jadi umur boleh panjang, cuman untuk berbuat baik. Mati boleh, tapi istirahat untuk maksiat. Bukan mati itu istirahat ibadat. Ngapa kau minta mati? Dah, jadi kalau aku mati itu istirahat, tak semayang lagi, capek sudah. Tidak boleh ngomong macam itu. Dengan mati ni istirahat sudah, tidak ngaji lagi, tidak zikir lagi, jadi sudah selesai. Bukan, mati itu istirahat dari maksiat, tapi bukan istirahat. Jadi kalau selagi Allah mengizinkan kita untuk ibadat, biarlah hidup. Sama dengan badan gemuk. Wong ribut badan gemuk.
gemuknya badan, banyak penyakit. Dah apa badan gemuk, asal digawa ibadat, digawa majlis, digawa ngaji, digawa baca Quran, digawa zikir, digawa kebaikan. Dah apa gemuk. Jadi ada manfaatnya. Yang tak boleh itu gemuk tapi tak digawa kepada kebaikan. Habib Salim Asy-Syatiri, gemuk. Nak makan suntik dulu. Jarumnya panjang. Kadang nyuntik dewek, kadang disuntik muridnya. Gemuk, makan kuat. Tapi hidupnya ngajar, ceramah, ibadat. Biarpun di mobil, Habib solat terus. Habib Salim di mobil solat sunat. Karena dalam hukum fikih, kalau di jero mobil tu, kalau solat sunat boleh tak ngadep kiblat, melok kepala mobil. Misal kita nak ba'diyah zuhur, nak pergi, tidak sempat di rumah sudah zuhur, berangkatlah, pergilah ba'diyah di mobil Allahu Akbar. Tak apa-apa. Misal kita pergi kuliah, pergi bergawi, belum sempat solat duha, solat di mobil, tak apa-apa. Misal solat safar di mobil, tak apa-apa. Solat mutlak yang mesti ngadep kiblat itu solat wajib. Nah, kalau solat wajib dia kiblat. Maksud kiblat tu nak kiblat nian. Kalau solat sunat boleh melok pala biji. Habib Salim di mobil solat tulah. Ana tahu dari muridnya. Solat tulah. No. Tidak dia kelakar dengan muridnya, atau ada musik di mobil, tidak. Nyupir lah. Dia solat. Solat lagi. Segala solat sampai tujuan. Jadi hidup tu per detik, per menit, per jam diisi ibadat. Makan. Ujung-ujung jadi ulo sawo. Kepo. Apalah kekenyangan, duduk terkepo, kaki melar. Tidur. Mengap pula. Kemudian watasdiqu, dan membenarkan bi ayyaqul al-qalbu raditu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membenarkan apa segala yang digawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh syak bahawa yang dibawa oleh Nabi Muhammad semua itu adalah yang benar. Tidak boleh ngomong ini pacak-pacak Nabi Muhammad, tidak boleh. Yakin bahawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukannya hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ikhlas fil amali wa tasfiyatu al-qalbi minar riya, dan ikhlas dalam mengamalkan apa yang digawa oleh Nabi Muhammad tadi dengan ikhlas, yakni pemurnian hati daripada sifat riya, pamer amal kepada orang lain. Riya ini adik-beradik dengan sum'ah. Cuman riya ini dia beramal tapi harapan minta puji. Misal dia ngurus majlis, minta katakan perhatian dengan majlis. Dia misal rajin ke musola, nyapu, ngepel, ngelap, minta puji.
Pokoknya bukan ngawikan itu karena Allah. Bukan. Semata-mata minta pujian manusia, itu riak. Jadi berbuat sambil berharap pujian, itu riak. Kalau sum'ah, amalannya dia omongkannya dengan wong minta puji. Anu Ustaz, aku ni nak nanya aku ni tiap malam Ustaz bangun jam 3 fajar, tak cak tidur lagi. Jadi aku bangun tu kamar mandi, ambil wuduk, solatlah aku tu Ustaz. Solat tahajud 11 rakaat Ustaz. Tahajud sudah tu, solat tasbih, solat hajat, solat ini, solat itu, sampailah subuh. Sunat subuh, sudah tu duduk-duduk wirid, baca Quran. Solat duha pula. Aku duha 12 rakaat Ustaz. Sudah duha tu, ya maksud kau tu ngapa? Kau ngoceh ke tu ngapa? Benar tak Ustaz cara aku tu? Kau tu minta benar, kau pun ngamboi. Nah, jadi amalan yang dia buat tu dia oceh kenyo. Aku tadi pergi ke sana, ada orang minta sedekah kenyo 100,000. Dah usah dia omongkan. Aku sehari tu ada orang dari mana itu minta sumbangan. Jadi kenjuklah semen 10 sak kau. Kenjuk. Palanganlah, tak apa-apalah. Setarik dia keluar kiri banyak perlunya. Tidak dia omong, kenapalah. Tutuplah kebaikan dirimu sebagai serapat-rapatnya dan setakut-takutnya sebagaimana kau tutupi kejahatan dirimu serapat-rapatnya dan setakut-takutnya. Kita ni nutupi kejahatan diri kita serapat-rapatnya. Apa ya Agim? Sekarang ini anak saya dihormati orang berbuat baik dengan saya. Apa kata Agim? Karena Allah belum mukai aib diri saya. Allah masih nutupi aib diri saya. Seandainya Allah sudah mukakan aib kekurangan diriku, belagi kalau wong ni. Nah, cobalah kebaikan kita, kejahatan kita, galak ngomong aja. Atau dulu galak berzina, maling, makan hak wong. Omong ke sekarang berani tak? Atau ngembek harta wong, berani ngomong ke? Malu. Dan anggap tak katik gawe baik tu. Sebagaimana kita kalau diumpamakan buang kotoran tu, kita bersihkan. Jangan kena tahu wong, kita dewek lagi nyingok inanda. Nah, pacak tak kebaikan diri kita tu kita buat macam itu. Jadi yang mana sudah keluar, mana yang sudah kita gawikan, anggap tak kah? Anggap tak kati. Dan jangan nian pernah melakukan segala kebaikan itu ngerasa puas. Misal ada orang datang minta sumbangan ke tempat kawan kita, kebenaran kita ada di situ. Oh, ni dari musola itu lagi bangun. Nah, kau ni nak ngisi apa? Yang lagi bangun. Musola mana ni? Oh, aku sudah. Jangan ngomong itu. Anggap baik belum. Betul ke pula? Karena tidak akan hilang kebaikan. Jangan pernah ngomong baikan itu sudah. Selagi kita masih ada kemampuan, meloklah terus. Jadi jangan pernah puas dengan kebaikan. Mungkin yang baru ini yang Allah terima, yang lah sudah tadi dah Allah terima. Kalau kita banyak, misal kebaikan ada 10, tidak diterima 8,
diterima dua. Kalau kebaikan dua liwat galau, nah katib mbean itu. Wal ikhlas. Qala al-Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya'un, wal amalu li ajlihim syirkun, wal ikhlas wa yu'afiyakallahu minhuma, hakahu ar-Ramliyu. Imam Fudail bin Iyad telah berkata, meninggalkan suatu amal kebaikan karena alasan manusia adalah perbuatan riya, dan beramal kebajikan karena alasan manusia adalah syirik, menyekutukan Allah. Dan ikhlas adalah Allah membuat terbebas dirimu dari kedua sikap itu. Meninggalkan suatu amal kebajikan karena alasan manusia adalah perbuatan riya. Meninggalkan kebaikan karena manusia takut kaget riya ini, itu dihukum ke riya. Beramal kebaikan karena alasan manusia, itu hukumnya syirik. Kesimpulannya bukan nganggap keridhaan Allah Ta'ala. Itu yang disampaikan oleh Imam Ramli. Wal yaqin wa huwal amalu lillah wahdah. Dan berkeyakinan beramal karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena tadi, sebagaimana kata Rabi'atul Adawiyah, kalau aku ibadat karena mengharap syurga, jauh aku dari syurga. Kalau aku meninggalkan maksiat karena takut masuk neraka, masuk ke aku juga neraka. Tapi kalau aku kerana ibadat mengharap ridha dan cinta kepadamu ya Allah, terserah kau nak nuduk ke aku di mana. Rabi'atul Adawiyah. Lain levelnya. Artinya aulia Allah yang betina itu, Rabi'atul Adawiyah. Terkenal ceritanya. Kita ni Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah, ya Allah, kami minta keridhaanmu dan syurgamu, kami berlindung daripada murka dan neraka-Mu. Adawiyah tadi tak ada macam itu. Pecah apa? Pecah berlawanan. Tapi sesungguhnya tidak sesuai ke dengan level. Sesuai ke dengan level. Wong berduit, duit 1,000 katik nilai. Wong buntu ada ni, ada nilai. Wong 1,000 kapal-kapal wae duitnya. 100,000 cak idak bae. Kita buntu ini. Ada hitungan. Pokok lagi sisepan, isep mati, hidup ke pulau, sangkin buntu. Wong berduit tadi magi ke rokok. Jadi sesuai dengan level. Wan nadamu 'alil ma'asi, dan ada penyesalan di dalam dirinya dari perbuatan maksiat. Wa tawakkulu 'ala Allah, kemudian bertawakal. Ini bagian hati galau ini. Ya, tempatnya di hati galau. Nyesel dari maksiat. Kan rasa, nyesel ni rasa. Ya Allah, kunilah banyak nian dosa. Itu ucapan itu tu manifestasi dari hati. Tapi rasa yang diperlukan. Sama dengan orang ngomong solat taubat. Berdosa solat taubat, mau dosa solat taubat. Solat taubat tu bentuk penyesalan seorang yang maksiat. Yang dibutuhkan itu adalah meninggalkan maksiatnya, bukan solatnya. Misal kita tidak galak cabai, ayah aku nak makan sambal, ngomong
tapi dimakan. Kan ngomong tu, aku nandak makan sambal. Bukti dari nandak tu diomongkan, tapi memang tidak dimakannya sambal tu. Seandainya dia tidak ngomong, aku nandak makan sambal, tapi dia tidak makan sambal, itu lebih baik. Ini kapan disangkonya? Kalau namanya taubat itu nak solat taubat, tidak solat taubat, tidak termasuk taubat, tidak. At-taib minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa, kata Nabi, seperti orang yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Semua keturunan Bani Adam berdosa, kalau sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertaubat. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, menyatakan dirinya banyak dosa. Masih adakah ya Rasulullah jalan aku untuk bertaubat? Masih pacak tak dosaku diampunkan oleh Allah? Apa je Nabi? Seandainya dosa kau memenuhi langit dan bumi, dosa kau memenuhi langit dan bumi, tapi kau datang kepada Allah dengan benar-benar taubat, maka Allah terima taubat kau dan Allah hapuskan semua kesalahan kau. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena pengampunan Allah ausa'u min dunubina, lebih luas dari dosa kita. Kita banyak dosa. Apa dia istilahnya? Kalau istilah remisi. Apa yang wong bebas penjara ni? Remisi. Remisi. Nah, kesalahan dia banyak. Oleh kepolisian tunjuk remisi. Biarpun dia bakal kena tahan 2-3 tahun, man perbuatan dia di penjara baik, dipandang baik, bagus, remisi. Habis. Cuman ditahan 2 bulan. Sebanyak apapun dosa kita, yang berhak ngapusnya Allah. Jadi jangan putus asa. Cuman jangan kita mempermainkan Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Barang siapa, apa tadi itu? Dan adapun orang yang melakukan kesalahan, menzalimi dirinya dengan kemaksiatan, melanggar larangan Allah Ta'ala, zakarullah, dan ingat dzunubihim, maka dia minta ampun dari dosanya. La yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang pacak ngampunkan dosanya kecuali Allah. Jadi selagi dosa kita cuman berhubungan kepada Allah, kita harus bertaubat pada Allah. Yakinlah dosa kita diampunkan Allah, asal wan nadmu 'alal ma'asi, ada rasa penyesalan dari berbuat maksiat. Bi ayyahzuna 'alaiha wa yatamanna anna ma waqa'at minhu lam taqa', dengan ia bersedih atas kemaksiatan tersebut dan ia bercita-cita bahwa apa yang telah terjadi dari dirinya tidak akan terjadi lagi. Kan syarat taubat itu 3. Pertama, nyeseli perbuatan tersebut. Kedua, meninggalkan perbuatan tersebut. Ketiga, tidak ada keinginan untuk mengulangi perbuatan tersebut. Kalau dia makan hak wong, tambah sikok balik ke punya wong yang dimbeknya, atau minta maaf dengan wong yang dizoliminya. Misal dia ngimbit tanah, tanahnya balik ke.
Makan waris wong, waris balik ke? Dititip iwong barang, sampai ke? Itu. Wa tawakkulu 'ala Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah. Qala Ramli wa haqiqatu tarkul i'timad 'ala ma siwallahu ta'ala. Kata Imam Ramli, hakikat tawakal adalah meninggalkan bersandaran kepada sesuatu selain Allah. Ngatukan berubat, pacak mai ke? Nyok kawan, pacak masuk ke begawi. Itu bukan tawakal. Yang jelas berubat itu cuma sekadar mediasi untuk mendapatkan kesembuhan. Cuman yang menyembuhkan tetap Allah Ta'ala. Wal muraqabatu lillah wa hiya al-istidamatu 'ilmil 'abd bittila'ir rabb alaihi fi jami' ahwalih. Yang berikutnya muraqabah kepada Allah, yakni upaya melestarikan pengetahuan, kesadaran diri seorang hamba terhadap pengawasan Tuhan atas dirinya semua tingkah lakunya. Ngeraso bahwa Allah Ta'ala senantiasa memperhatikan dia. Itu muraqabah lillah. Aku kalau main ni ke dijingok oleh Allah. Ya Allah jingok aku. Jadi ada rasa itu. Wa ridha 'anillah wa huwa sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana murra. Ridha atas ketentuan Allah, yaitu berbahagialah hati dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah walaupun keadaannya pahit. Jadi tidak terjadi segala sesuatu di alam ini kecuali fi imamin mubin, sudah tercatat di sisi Allah. Ridha udah lemak rasa nerimanya, tapi kerana itu ketentuan Allah, terima ikhlas. Jangan dikumpulkan bangkis ke. Jangan menganggap Allah jahat, jangan menganggap Allah zalim, jangan. Ridha dengan ketentuan Allah. Wa husnudzan billah. Yang berikutnya ada sangka baik kepada Allah. Qala ta'ala man 'alima anizu qudratin ala maghfirati dzunub ghafartu lahu wala ubali ma lam yusyrik bi syai'a. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, siapa saja yang telah meyakini bahawa sesungguhnya aku adalah zat yang memiliki kekuasaan untuk mengampuni berbagai dosa, maka aku pasti memberi ampunan kepadanya, dan aku tidak peduli selama ia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat lain disebut, ana inda madzanni abdi, aku tergantung sangkuan hambaku. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnudzan min husnil ibadah, rawahu Tirmidzi. Sangka baik itu adalah di antara sebaik-baik ibadat. Kita puasa, sangka baik puasa kita diterima oleh Allah. Kita sedekah, sangka baik kita. Pokoknya apa yang kita buat, kita mesti berfikir bahawa yang kita buat itu optimis bahawa diterima oleh Allah. Wa ana Nasib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bena Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Allah telah berfirman, hai anak Adam, memohon kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan memberi ampunan kepadamu terhadap segala apa yang terjadi dari dirimu, dan aku tidak peduli. Wa ibn Adam, lau balagat dunubak ana sama sumastaghfartani ghafartu lak ada makana minka. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian kau memohon ampunan kepadaku,
maka aku pasti memberi ampunan kepadamu atas segala yang telah terjadi dari dirimu. Allah punya hak. Sama dengan kita, wong punya hutang dengan kita. Nak kita ikhlas ke? Hak kita banyak salah ke dengan Allah. Memang minta ampun ya, hak Allah untuk ngampun ke kita. Farraja' husnul zan billah fi qabli ta'atin wa wufiqta laha aw maghfiratin sayi'atin tubta minha. Syal roja, berharapan adalah berbaik sangka kepada Allah dalam diterimanya ketaatan yang engkau telah berikan taufik terhadap ketaatan itu, atau berbaik sangka akan menerima ampunan akibat perbuatan buruk yang telah engkau bertaubat darinya. Jadi husnudzan billah, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik yakin Allah terima, taubat yakin Allah terima. Insya-Allah taala Allah bersihkan hati kita dan Allah mantapkan hati kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa maraka wa asak. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wa sallallahu ala khairil bariyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.